Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa Isra? Apa Mi'raj? Ya, di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu adalah pengertian Isra. Jadi pengertian Isra itu adalah berangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian apa Mi'raj itu? Mi'raj itu adalah berangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada 4 keadaan yang harus diterangkan. Yang pertama ialah hari-hari sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj. Ada apa sebelum hari Isra wal Mi'raj? Hari-hari sebelum Isra wal Mi'raj itu adalah tahun di mana Rasulullah itu mengalami kesedihan yang amat dalam. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah dan dinamakan tahun tersebut dengan Yaumul Huzn, Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa kok dinamai kesedihan? Karena pada tahun itu meninggal istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Khadijah dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Beliau berdua adalah orang yang sangat gigih membela Rasulullah. Ketika beliau berdua meninggal, maka Rasulullah itu sangat merasakan kesedihan. Makanya tahun tersebut dinamakan dengan tahun kesedihan. Yang kedua adalah peristiwa Isra itu sendiri. Isra tersendiri telah dijelaskan bahwasanya perjalanan Rasulullah dari Mekkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu menerima perintah langsung dari Allah, yaitu perintah salat. Paham? Jadi salat itu adalah satu-satunya amal ibadah yang Allah itu langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad, face to face, bertemu langsung. Kalau kita tuh suruh puasa, berjihad, berzakat, itu lewat Al-Quran. Akan tetapi kalau sholat itu langsung Allah ngomong langsung kepada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan di dalam qasidah itu apa? Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram. Rabbi khalaqtaha, Allah itu telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Fihi ihtiram, di dalamnya itu ada kehormatan, di dalamnya itu ada martabat yang tinggi. Nadahu akbil ya muhtar. Nada, Allah itu memanggil Nabi Muhammad, akbil ya muhtar, mendekatlah ya muhtar, wahai engkau yang terpilih. Antal amin, antal amin, engkau itu adalah orang yang terpercaya, engkau itu adalah orang yang terpercaya. Makanya ketika peristiwa Mi'raj itu adalah turunnya perintah sholat. Makanya dikatakan oleh para ulama, as-sholat rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Makanya Rasulullah itu bersabda, inna awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalah, wa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Salat itu adalah perintah Allah yang pertama kali nanti dihisab. Apabila salatnya itu baik, maka semua amal ibadahnya itu baik. Apabila salatnya itu jelek, maka semua amal ibadahnya itu jelek. Kemudian yang keempat yang terjadi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesudah peristiwa itu. Apa yang terjadi sudah itu? Ketika Rasulullah itu selesai dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, dikatakan di Maulid Tibai tadi apa? Summa arudduhu minal ars qabla ayyab rudal faras waqadna la jami'al ma'arib. Kami itu telah mengembalikan engkau ke dalam tempat tidurnya sebelum tempat tidurnya itu dingin, dan kami telah memberikan kepada engkau sesuatu harapan yang sangat indah. Ketika Rasulullah itu pulang, Rasulullah itu menceritakan kepada kaum Quraisy
bahwasanya diceritakan Rasulullah itu mengalami perjalanan di dalam Isra wal Mi'raj tersebut. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy itu tidak percaya. Bahkan mereka itu mengatakan, "Ya Muhammad, benar gila. Benar remah, manga riban. Engkau yang berjalan dari Mekah menuju Palestina itu membutuhkan waktu selama 1 bulan. Pulang juga membutuhkan waktu 1 bulan. Sedangkan engkau ini cuma dalam semalam saja engkau berjalan. Gila benar remah benar Muhammad. Bagaimana? Beres saja." Mereka itu tidak ada yang percaya. Disinilah letak keimanan mereka diuji. Bahkan ada sampai orang itu yang murtad. Karena apa? Karena itu tidak percaya, di luar akal pikiran. Paham? Itu adalah suatu peristiwa yang agung, bahwasanya di mana Allah itu ingin menguji siapa di antara orang-orang mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling membenarkan adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu sangat percaya. Bahkan kalau beliau itu mengatakan, bahkan kalau lebih dari itu aku itu percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu berkata terhadap Sayyidina Abu Bakar, "Ma fadlukum Abu Bakar bifadli shaum wa shalah walakin syai'in ma waqara fi qalbi." Aku itu tidak mengutamakan Sayyidina Abu Bakar kepada kalian itu bukan karena sholat, bukan karena puasa, akan tetapi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Itu yang membuat Sayyidina Abu Bakar itu mendapat kedudukan istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sekarang itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu peristiwa di mana Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua untuk sholat. Paham ya? Jadi untuk sholat. Makanya oleh para ulama dikatakan di kitab Fawaidul Muhtaram karangan Habib Ali Baharun, kalau kita sholat di dalam sujud, kita itu harus memperbanyak membaca doa. Doa apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang dibaca oleh orang-orang saleh. Rabbana hablana, wahai Tuhanku, hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau itu condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau itu berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berilah kami itu rahmat karena engkau itu adalah sebaik-baiknya maha pemberi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.